Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap zaman selalu ada orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang ingkar terhadap pesan para nabi mereka. Tak heran jika para pemimpin masyarakat atau orang-orang kaya yang selalu menjadi yang pertama menentang dan mengejek para nabi. Karena pesan yang dibawa oleh para nabi seringkali bertentangan dengan kepentingan mereka dan mengancam kekuasaan mereka. Kita temukan beberapa orang yang menyebut nabi mereka sebagai orang gila, yang lain menyebut mereka sebagai penusta, dan ada juga yang menyebut mereka sebagai penyihir. Semua itu adalah bentuk ejekan terhadap para nabi Allah SWT dan risalah yang mereka bawa. Namun, di antara kaum kafir ini ada 6 orang yang paling keras dalam kekafiran dan yang paling besar dalam mengejek para nabi Allah SWT. Oleh karena itulah Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Siapakah 6 orang tersebut dan apa yang mereka lakukan terhadap para nabi sehingga Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menghukum mereka secara langsung? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu kisah 6 orang yang dibinasakan oleh Jibril alaihi salam. Kita akan memulai dengan kisah 5 orang yang mengejek Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran mengenai mereka dalam firman-Nya, Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Dalam tafsir ayat ini ada kisah tentang Rasulullah SAW dan 5 pemimpin kaum kafir Quraisy yang terkenal di awal masa dakwah Islam. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati di kalangan mereka dan dikenal sebagai pemimpin besar suku Quraisy. Kelima orang ini sangat keras dalam mengejek Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Rasulullah SAW menyeru umatnya untuk memeluk Islam, mereka akan menghina dan menghalangi orang-orang dari mendengarkan ajakan beliau. Mereka bahkan menyebut Rasulullah SAW sebagai seorang penyihir, orang gila, dan kadang menyebut beliau sebagai seorang dukun. Karena terus-menerus menghina Rasulullah SAW, Allah SWT pun mengutus malaikat Jibril alaihissalam dengan perintah khusus untuk membinasakan mereka. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, mari kita bahas bagaimana kita mengetahui siapa saja 5 orang yang dimaksud dalam ayat ini. Hal ini diketahui melalui penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ulama dari kalangan sahabat yang menafsirkan ayat tersebut. Orang pertama dari 5 pengejek tersebut adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il adalah ayah dari sahabat Nabi yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia termasuk salah satu orang yang terkaya di suku Quraisy dan merupakan tokoh terkemuka mereka. Al-As sangat membenci Rasulullah SAW dan sering mengejek serta menyakiti beliau. Ketika putra Rasulullah SAW yaitu Ibrahim wafat, Al-As dengan sinis mengejek beliau dan berkata, Wahai Muhammad, kamu adalah seorang yang terputus, tak punya keturunan laki-laki, dan namamu akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun kenyataannya setelah lebih dari 1400 tahun nama Rasulullah SAW semakin tersebar luas di seluruh penjuru dunia, sementara nama Al-As bin Wa'il hilang dari sejarah. Ejekan Al-As bin Wa'il terhadap Islam bahkan mencapai tingkat di mana ia memperolok agama itu sendiri. Suatu hari seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yaitu Khabbab bin Art radhiyallahu anhu mendatangi rumah Al-As bin Wa'il untuk menagih hutangnya. Khabbab memiliki piutang yang harus dibayar oleh Al-As. Kemudian ia pun mengetuk pintu rumahnya. Ketika Al-As membukakan pintu, ia berkata dengan nada mengejek, Aku akan membayar utangmu di akhirat nanti. Setelah kita mati dan dihidupkan kembali, aku akan punya kekuasaan, harta, dan anak-anak. Saat itu datanglah padaku dan mintalah uangmu. Al-As mengucapkan hal ini dengan penuh ejekan, karena ia menganggap keyakinan Khabbab pada kehidupan setelah kematian adalah hal yang tidak nyata. Dia memperolok keyakinan Khabbab terhadap hari kiamat dan kehidupan akhirat dengan menyuruhnya menunggu sampai akhirat untuk menerima uangnya. Ejekan Al-As terhadap Islam dan Rasulullah SAW sangat keji dan penuh penghinaan. Kemudian malaikat Jibril pun menemui Rasulullah SAW saat Al-As bin Wa'il sedang terlihat olehnya. Jibril berkata, Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Rasulullah SAW pun menjawab, Dia adalah seorang hamba yang buruk. Lalu malaikat Jibril menunjuk pada bagian tumit Al-As bin Wa'il. Rasulullah SAW pun bertanya, Apa yang kau lakukan? Jibril menjawab, Aku telah mencukupimu darinya, yang berarti urusannya sudah selesai dan kematiannya sudah dekat. Pada waktu itu Al-As bin Wa'il sedang berjalan
dan tiba-tiba kakinya tertusuk duri kecil. Meskipun biasanya luka seperti ini tidak berbahaya, bagi Al-As itu menjadi awal dari bencana. Luka kecil itu menyebabkan kakinya berdarah hingga infeksi, dan infeksi tersebut tersebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya pun mulai membusuk dan akhirnya ia meninggal dunia dengan cara yang sangat mengerikan dan memalukan. Inilah kisah kematian orang pertama dari 5 orang yang mengejek Rasulullah SAW. Kemudian orang kedua dari 5 orang yang mengejek Rasulullah SAW. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang kedua tersebut adalah Al-Walid bin Mughirah, ayah dari seorang sahabat yang mulia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Al-Walid bin Mughirah adalah salah satu orang terkaya di antara bangsa Arab pada masanya. Disebutkan dalam buku sejarah bahwa tanah miliknya membentang sepanjang jalan dari Mekah hingga Taif. Dia adalah orang yang sangat kaya raya. Selain itu, ia juga memiliki hikmah yang luar biasa dan akal yang cerdas. Tetapi sayangnya semua itu tidak membawanya kepada Islam. Al-Walid bin Mughirah dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati oleh kaumnya, dan semua orang Quraisy menganggap perkataannya sebagai keputusan yang tak terbantahkan. Selain itu, dia adalah orang yang fasih dalam berbicara, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Raihanatu Quraisy atau bunga raihannya Quraisy. Ia memiliki pengaruh besar dalam masyarakatnya. Bahkan sebelum Islam datang, dia melarang dirinya dan keluarganya untuk minum minuman keras. Namun, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, Al-Walid yang pada saat itu sudah berusia lebih dari 90 tahun tetap menolak ajaran Islam dan justru mengejek Rasulullah SAW. Dia berdiri di depan kaum musyrikin Quraisy di Darun Nadwah dan dengan sombong berkata, "Apakah wahyu turun kepada Muhammad dan aku, sang pemimpin Quraisy, ditinggalkan?" Dalam ucapannya, Al-Walid merasa dirinya lebih layak untuk menerima wahyu daripada Rasulullah SAW yang menurutnya hanyalah seorang yatim piatu. Kata-katanya mengungkapkan bahwa Al-Walid sebenarnya tahu bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar utusan Allah. Namun yang menghalangi dia adalah kesombongannya, merasa bahwa dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan beliau. Di awal masa dakwah Rasulullah SAW, Al-Walid pernah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bertanya tentang Al-Quran. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Al-Walid berkata, "Sungguh menakjubkan apa yang dikatakan oleh putra Abi Kabsyah. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ia juga berkata bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukanlah sihir, bukan pula kegilaan. Ia bahkan mengakui bahwa ucapan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang luar biasa." Al-Walid bin Mughirah juga pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk mendengar bacaan Al-Quran. Ketika beliau membacakan sedikit dari wahyu Al-Quran, Al-Walid merasa terharu dan tersentuh dengan apa yang didengarnya. Setelah mendengar bacaan Al-Quran itu, Al-Walid berkata, "Demi Allah, aku telah mendengar sesuatu yang bukan berasal dari ucapan manusia maupun jin. Sungguh kalimat ini memiliki keindahan, pesona dan akan selalu berada di atas segala sesuatu. Ini bukanlah perkataan manusia." Ketika perkataan Al-Walid ini sampai kepada para pemimpin Quraisy, mereka khawatir bahwa Al-Walid telah tertarik kepada ajaran Rasulullah SAW, dan jika Al-Walid mengikutinya, maka seluruh Quraisy juga akan terpengaruh. Al-Walid sendiri dikenal sebagai salah satu pemimpin yang sangat dihormati di antara kaum Quraisy. Mengetahui hal ini, Abu Jahal yang merupakan sahabat dekat Al-Walid memutuskan untuk turun tangan. Abu Jahal mendatangi Al-Walid di rumahnya dengan wajah penuh kesedihan. Ketika Al-Walid melihatnya, ia pun bertanya, "Ada apa, wahai keponakanku? Mengapa engkau tampak bersedih?" Abu Jahal menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak bersedih, wahai paman? Kaummu ingin memberikanmu harta." Al-Walid yang bingung bertanya, "Untuk apa mereka memberikan harta kepadaku?" Abu Jahal menjawab, "Mereka ingin mengumpulkan dana untukmu karena mereka mengira bahwa engkau sudah tua dan butuh bantuan, dan mereka juga menduga bahwa engkau telah dipengaruhi oleh perkataan Muhammad." Mendengar ini, Al-Walid marah dan berkata, "Apakah mereka benar-benar berkata demikian tentangku? Mereka tahu bahwa aku adalah orang yang paling kaya di antara mereka." Abu Jahal lalu menantangnya, "Kalau begitu, katakanlah sesuatu tentang Muhammad. Katakanlah sesuatu yang bisa membuat kaummu yakin bahwa engkau tidak mengikuti ajarannya dan tidak menyukai apa yang dikatakannya." Al-Walid yang terkenal dengan keahliannya dalam syair dan sastra berkata, "Apa yang harus kukatakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih mengetahui syair daripada aku. Aku tahu seluruh jenis syair, baik yang panjang maupun pendek, termasuk syair-syair para jin. Namun apa yang diucapkan Muhammad sama sekali tidak menyerupai semua itu. Demi Allah, kata-kata yang diucapkannya memiliki keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Kalimat-kalimat itu menghancurkan apa saja yang di bawahnya, dan ia berada di atas segala sesuatu."
Namun Abu Jahal bersikeras, "Kaummu tidak akan puas sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Muhammad." Al-Walid pun meminta waktu untuk berpikir. Dia kemudian merenung dan akhirnya dalam pertemuan di Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy berkumpul, ia mengatakan sesuatu yang akan memuaskan mereka. Di antara mereka ada yang mengusulkan untuk menyebut Muhammad sebagai seorang penyair, yang lain mengatakan bahwa dia adalah seorang dukun, sementara yang lain menganggapnya sebagai orang gila. Namun Al-Walid memikirkan dengan seksama dan berkata, "Kalian menganggap Muhammad gila? Apakah kalian pernah melihatnya bertingkah seperti orang gila?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah." Al-Walid melanjutkan, "Kalian menyebutnya penyair, apakah kalian pernah mendengar ia mengucapkan syair?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah." Lalu ia berkata lagi, "Kalian menuduhnya pendusta, apakah kalian pernah melihat dia berdusta?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah." Dan lagi Al-Walid bertanya, "Kalian menyebutnya dukun, apakah dia pernah mengucapkan mantra seperti para dukun?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah." Rasulullah SAW memang dikenal di antara mereka sebagai As-Sadiqul Amin, orang jujur yang dapat dipercaya karena kejujuran, kesetiaan dan amanahnya yang tak pernah diragukan. Al-Walid akhirnya berkata, "Dia hanyalah seorang penyihir. Bukankah kalian melihat bagaimana dia memisahkan seseorang dari keluarganya, anak-anaknya dan juga pengikutnya?" Setelah mengucapkan kalimat ini, Allah SWT pun menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengancam Al-Walid bin Mughirah karena kesombongannya dan upayanya untuk memfitnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang meletihkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, "Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor." Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah Islam dan mengumumkan bahwa Allah SWT telah mengutusnya sebagai nabi kepada seluruh umat manusia, para pemimpin Quraisy merasa sangat takut. Mereka khawatir bahwa ketika orang-orang Arab dari berbagai penjuru datang ke Mekah untuk musim haji, mereka akan bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan dakwahnya, kemudian mempercayai dan mengikuti ajarannya. Kekhawatiran ini membuat Al-Walid bin Mughirah dan Quraisy semakin memusuhi Rasulullah SAW dan agama Islam, serta memperbanyak ejekan terhadap dakwah dan para pengikutnya. Dalam situasi ini, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW. Beberapa orang dari para pengejek, termasuk Al-Walid bin Mughirah, sedang bertawaf di sekitar Ka'bah. Saat itu Jibril berdiri di samping Rasulullah SAW. Dan ketika Al-Walid bin Mughirah lewat, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu tentang orang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah hamba yang buruk." Jibril lalu mengarahkan isyarat ke salah satu urat di tubuh Al-Walid. Isyarat ini menandakan bahwa jika urat itu terluka, hidup orang tersebut akan berakhir. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Apa yang telah kau lakukan?" Jibril menjawab, "Aku telah mencukupimu darinya." Artinya urusannya sudah selesai dan dia akan mati. Pada hari yang sama, Al-Walid bin Mughirah sedang berjalan melewati seorang pria dari suku Khuza'ah yang sedang menyiapkan anak panahnya. Tanpa sengaja, salah satu anak panah itu mengenai urat di tubuh Al-Walid dan melukai bagian tersebut. Al-Walid mulai berdarah dan akhirnya dibawa pulang oleh anak-anaknya ke rumah. Tak lama setelah itu, Al-Walid meninggal dunia. Ini adalah kisah kematian orang kedua dari 5 orang yang mengejek dan memusuhi Rasulullah SAW. Orang ketiga dari 5 orang yang mengejek Rasulullah SAW adalah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Aswad juga merupakan salah satu tokoh terkemuka di Quraisy. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di masyarakat,
ia terus-menerus mengejek Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan menuju Ka'bah, Al-Aswad seringkali berkata dengan nada mengejek, "Wahai Muhammad, apakah hari ini ada pesan yang turun dari langit? Apakah langit berbicara kepadamu hari ini?" Selain itu, saat ia melihat para sahabat Nabi yang hendak bertemu beliau, Al-Aswad dengan sinis mengatakan kepada kaum musyrikin, "Lihatlah mereka. Mereka inilah para raja-raja bumi yang akan mewarisi kerajaan Kisra dan Kaisar." Ejeknya sangat menyakitkan sehingga Rasulullah SAW merasa sangat bersedih dan tertekan oleh ulahnya. Suatu ketika saat Al-Aswad berjalan melewati Rasulullah SAW dan malaikat Jibril sedang ada di samping beliau, Jibril bertanya kepada beliau, "Bagaimana menurutmu tentang orang ini, wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Dia adalah hamba yang buruk, meskipun dia sepupuku." Lalu Jibril berkata, "Aku akan menyelesaikan urusannya." Jibril mengisyaratkan ke arah kepala Al-Aswad. Rasulullah SAW pun bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Jibril menjawab, "Aku telah menanganinya, urusannya sudah selesai." Dan benar saja, tak lama setelah Jibril memberi isyarat, nasib Al-Aswad berbalik drastis. Pada hari itu, ketika Al-Aswad pergi keluar rumah untuk suatu urusan, ia terkena panas terik matahari yang sangat menyengat hingga kulitnya berubah menjadi hitam. Ia merasa sangat kehausan dan kepanasan akibat sengatan matahari tersebut. Al-Aswad segera kembali ke rumahnya. Namun ketika mengetuk pintu, istri dan anak-anaknya tidak mengenalinya. Mereka bahkan menuduhnya sebagai pembohong dan menolaknya masuk. Al-Aswad pun berjalan berkeliling kota Mekah, berharap ada orang yang mengenalinya. Namun tidak ada satupun yang mengenalinya atau memberinya setetes air. Pada akhirnya ia mati dalam keadaan kehausan dan tanpa pertolongan. Dengan cara inilah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth, pria ketiga yang mengejek Rasulullah SAW, menemui ajalnya. Pria keempat dari 5 orang yang mengejek Rasulullah SAW adalah Al-Haris bin Ghaital As-Sahmi. Al-Haris adalah salah satu pemuka Quraisy yang sangat berpengaruh dan kaya raya. Ia bahkan bertanggung jawab mengelola keuangan Quraisy yang membuatnya seperti seorang menteri keuangan pada masa itu. Setiap kali Al-Haris melihat Rasulullah SAW, ia akan mengambil batu dan melemparkannya ke arah Nabi. Jika dia menemukan sebuah batu yang lebih besar dan lebih bagus, ia akan membuang batu yang sudah dipegangnya dan mengganti dengan batu yang lebih besar untuk melempar beliau. Ia juga sering mengejek Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan mengatakan, Muhammad dan para pengikutnya telah tertipu oleh janji bahwa Tuhan mereka akan menghidupkan mereka kembali setelah mati. Omong kosong, hidup ini hanyalah kehidupan dunia. Kita mati dan yang lain hidup setelah kita, dan kita tidak akan dibangkitkan kembali. Al-Haris dengan keyakinannya yang sesat menolak adanya kehidupan setelah mati dan tidak percaya akan hari kiamat. Ia menyatakan bahwa kehidupan hanya berputar pada siklus kematian dan kelahiran tanpa adanya kebangkitan. Ejekan dan cemoohan ini terus-menerus ia lontarkan kepada Nabi dan para sahabat hingga membuat Rasulullah SAW merasa tertekan. Suatu ketika, setelah malaikat Jibril alaihissalam telah menyelesaikan urusannya dengan Al-Walid bin Mughirah dan Al-Aswad bin Abdul Yaghuth, Rasulullah SAW melihat Al-Haris bin Ghaital. Jibril pun bertanya kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu tentang orang ini, wahai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah hamba yang buruk." Lalu Jibril mengisyaratkan ke arah perut Al-Haris. Beliau bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Jibril menjawab, "Aku telah menanganinya, urusannya sudah selesai." Dan benar saja, pada hari itu Al-Haris memakan ikan yang sangat asin. Setelah selesai memakannya, ia merasa sangat haus dan minum air dalam jumlah yang banyak. Namun tetap saja ia tidak merasa puas. Ia terus minum tanpa henti hingga perutnya membengkak. Karena terlalu banyak minum, tubuhnya mulai mengalami kondisi aneh. Ia bahkan mulai mengeluarkan kotoran dari mulutnya dan akhirnya mati dengan cara yang mengerikan. Inilah akhir tragis dari pria keempat yang mengejek Rasulullah SAW. Pria kelima dan terakhir dari 5 orang yang mengejek Rasulullah SAW adalah Al-Aswad bin Muttalib. Al-Aswad juga merupakan salah satu pemuka Quraisy yang berpengaruh dan termasuk dalam kelompok orang yang sering menghadiri pertemuan para tetua Quraisy di Darun Nadwa. Ia adalah salah satu orang yang sangat sering mengejek Rasulullah SAW. Suatu hari Al-Aswad datang kepada Rasulullah SAW dan berkata dengan nada mengejek, "Wahai Muhammad, mari sembahlah Tuhan-Tuhan kami dan kami akan menyembah Tuhanmu. Kita bisa berbagi dalam penyembahan. Jika Tuhanmu lebih baik, kita akan mendapatkan manfaat darinya. Dan jika Tuhan-Tuhan kami lebih baik, kamu akan mendapatkan kebaikan dari kami." Setelah mendengar ejekan tersebut, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menunjuk kepada Al-Aswad bin Muttalib. Jibril bertanya,
"Bagaimana menurutmu tentang orang ini, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Dia adalah seorang hamba yang buruk." Lalu Jibril berkata, "Aku telah menanganinya." Pada saat itu juga Jibril mengisyaratkan kepada mata Al-Aswad. Pada hari itu Al-Aswad sedang berjalan di jalan bersama anak-anaknya. Tiba-tiba ia terjatuh di dekat sebuah pohon dan mulai berteriak, "Wahai anak-anakku, tolonglah aku, seseorang sedang menusukkan duri ke mataku." Anak-anaknya yang berada di sana tidak melihat apa-apa dan berkata, "Ayah, kami tidak melihat siapapun yang melakukan apa-apa kepadamu." Namun Al-Aswad terus berteriak dan meminta tolong, "Aku telah hancur, mataku ditusuk duri." Anak-anaknya bingung karena mereka tidak melihat apapun yang terjadi. Al-Aswad terus merasakan sakit hingga akhirnya kedua matanya buta. Hanya beberapa saat setelah itu, Al-Aswad pun meninggal dunia dengan berkata, "Tuhan Muhammad telah membunuhku." Dengan demikian, berakhirlah nasib tragis kelima orang yang telah mengejek Rasulullah SAW. Sekarang kita sampai pada sosok keenam yang juga tewas di tangan malaikat Jibril alaihissalam, atau setidaknya Jibril terlibat dalam kematian orang ini saat-saat terakhir hidupnya. Namun berbeda dengan 5 orang sebelumnya, sosok keenam ini tidak disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayatnya karena dia bukan dari kalangan kafir Quraisy. Dia adalah salah satu tokoh yang paling besar dalam sejarah kekafiran dan kezaliman, bahkan lebih besar dari mereka dalam hal kekufuran dan kediktatoran. Orang ini adalah Firaun, penguasa Mesir yang kejam dan zalim. Firaun ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Dalam salah satu peristiwa, Jibril alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah menjejalkan lumpur ke mulut Firaun sampai ia mati. Firaun adalah sosok penguasa tiran yang menguasai Mesir pada masa Nabi Musa alaihissalam, dan dia menentang seruan kebenaran dari Allah SWT dengan kesombongan dan kezalimannya yang luar biasa. Allah SWT menceritakan tentang kejahatan Firaun dan bahkan berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam dengan berkata, "Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yudhhira fil ardil fasad." Dan Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi." Firaun bahkan mencoba menantang Allah dengan membangun menara untuk mencari tahu apakah Tuhan benar-benar ada. Namun segala tipu daya Firaun berakhir sia-sia. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, melarikan diri dari kekejaman Firaun. Saat mereka mencapai Laut Merah, Firaun dan pasukannya mengejar mereka. Kaum Nabi Musa alaihissalam merasa ketakutan. Tetapi Nabi Musa menenangkan mereka dengan berkata, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Dan Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Pada saat itu Jibril alaihissalam turun dan Nabi Musa atas perintah Allah memukul laut dengan tongkatnya. Lalu laut itu pun terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk melintas. Firaun dan pasukannya terjebak dalam kebingungan. Tetapi Jibril mengarahkan kuda Firaun untuk memasuki laut. Firaun pun hampir tenggelam. Jibril menceritakan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, andai kau melihatku saat aku mengambil lumpur laut dan menyumbatkannya ke mulut Firaun, karena aku khawatir dia akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan Allah pun akan mengampuninya." Namun pada saat-saat terakhirnya ketika Firaun mulai tenggelam, dia berkata, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Tetapi Allah tidak menerima tobatnya karena dia hanya mengatakannya setelah berada di ambang kematian, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, "Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Demikianlah akhir dari Firaun, seorang tiran besar, dan 5 orang lainnya yang mengejek Rasulullah SAW. Kematian mereka adalah tanda kekuasaan Allah dan pelajaran bagi semua umat manusia bahwa tak ada kekuatan selain kekuatan Allah, dan hanya dialah yang berhak memberikan kehidupan dan mengambilnya kembali. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.